apa yang dilakukan Bank Indonesia Banten untuk menjaga agar angka deflasi ini tidak semakin melemah hingga akhir tahun 2024? Apalagi kita tahu juga ada fenomena La Nina yang mungkin ini juga akan menekan komoditas pangan. Jadi kami lebih fokusnya bukan bagaimana tidak deflasi ya, tapi kami lebih fokus bagaimana pengendalian harga gitu. Karena kami yakin deflasi ini tidak akan terus terjadi secara persisten gitu. Karena kita tahu ke depan ini nanti bulan Agustus ya kan, kita memasuki masa-masa belum terjadi panen. Kemudian memang sih di bulan September Oktober udah mulai panen. Cuman perlu diketahui juga Mbak Anake bahwa Banten itu tidak menjadi produsen pangan seluruhnya ya. Kita khususnya padi ya, kalau beras itu kita swasembada ya. Karena kalau beras itu kita produksi di Banten melebihi dari konsumsinya ya. Kalau beras itu kita mengalami surplus selama 6 bulan terakhir itu sekitar 80.000 ton. Tapi kita ingat bahwa kita masih banyak komoditas pangan yang masih menggantungkan pada daerah lain. Seperti misalnya cabai merah, kita masih import dari daerah lain. Cabai rawit, bawang merah, dan ini kami masih worry ya, masih masih mengupayakan stabilisasi harga ini. Jadi kami lebih fokus bagaimana kita bisa menjaga stabilitas harga pangan, khususnya komoditas-komoditas yang memang tidak dihasilkan di wilayah Banten, khususnya hortikultura. Nah ini kami salah satu upaya yang dilakukan kalau dari sisi peningkatan produksi, kami bekerja sama dalam wadah TPID Provinsi Banten dan TPID Kota. Kami juga mendorong bagaimana produksi produk-produk pertanian khususnya hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, ini bisa ditingkatkan produksinya di wilayah Banten. Dan kebetulan pemerintah daerah masih memiliki lahan-lahan yang masih bisa dioptimalkan. Jadi mudah-mudahan kita akan melakukan ekstensifikasi dan bersamaan itu juga kami akan lakukan piloting ya, pilot project, melakukan budidaya hortikultura dengan sistem pertanian yang modern, terintegrasi dan juga berkesinambungan gitu. Jadi kami akan coba melakukan piloting, memproduksi, tidak hanya memperluas lahan tanam, tapi juga dengan cara yang lebih modern. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dan juga dengan kelompok petani. Mudah-mudahan proyek ini bisa menjadi pemicu untuk meningkatkan produksi hortikultura yang ada di Banten. Kami akan coba ciptakan suatu pola tanam yang lebih terencana gitu ya. Jadi kita nanti mungkin ke depannya kita ingin produksi pangan tuh secara teratur gitu, tidak kalau panen berlebihan, kalau tidak panen kekurangan gitu. Kami akan atur pola tanam. Kemudian kami juga dengan sistem tanam yang lebih modern diharapkan bisa meningkatkan produktivitas gitu ya. Dengan meningkatkan produktivitas tentunya akan meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga mimpi ke depan itu yang menjadi petani tidak hanya yang sudah sepuh gitu ya, tapi juga anak muda tertarik karena memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi. Itu dari sisi produksi salah satu yang dilaksanakan. Kami juga TPID melaksanakan ada gerakan tanam bersama ya. Kami memberikan bantuan bibit kepada petani, kemudian juga pemerintah daerah memperhatikan perbaikan jalan-jalan produksi, yaitu jalan-jalan yang ada di lahan-lahan pertanian, sehingga hasil dari produksi pertanian bisa dikirim ke pasar lebih cepat gitu. Dan untuk jangka pendek, kami terus melakukan kegiatan operasi pasar murah. Gerakan pasar murah nih kalau dilaksanakan di Banten hampir ratusan kali ya selama 6 bulan awal ini dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, dan kami laksanakan gerakan pasar murah ini terutama menjelang hari besar keagamaan, di mana kita tahu komoditas pangan melonjak seperti itu. Jadi mungkin itu Mbak Anake beberapa kami upayakan dari sisi produksi meningkat, tapi juga dalam jangka pendek kami laksanakan
upaya, termasuk upaya pengawasan pasokan ya. Jadi kami bekerja sama juga dengan aparat penegak hukum untuk memonitor apakah ada praktek-praktek penimbunan seperti itu ya. Kemudian kami juga melakukan koordinasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah gitu. Kami beberapa kali menyelenggarakan rapat koordinasi, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat wilayah seperti itu. Dan kami juga mendorong terjadinya kerjasama antar daerah. Kami karena menyadari kami tidak swasembada dalam seluruh produk gitu. Hortikultura masih menjadi produk yang harus kami datangkan dari daerah lain. Untuk itu kami mendorong daerah-daerah defisit untuk mempererat kerjasamanya dengan daerah produsen. Seperti itu, Mbak. Baik, apakah Anda juga mewaspadai adanya efek imported inflation seiring juga dengan gejolak yang berada di global? Nah, kalau faktor global memang ini tidak bisa dihindari, Mbak ya. Mungkin bukan hanya Banten ya, tapi juga provinsi lain. Kami mewaspadai kenaikan imported inflation ini terutama berimbas pada harga bahan baku, Mbak. Tadi seperti kami sampaikan, kita punya industri petrokimia, punya industri bahan makanan, makanan minuman, dan tentunya seluruh produk bahan bakunya tidak hanya dari dalam negeri, banyak produk-produk yang harus impor. Jadi kami lihat kayaknya ada potensi imported inflation ini terjadi berdampak kepada industri makanan minuman. Dan juga dengan adanya imported inflation tentunya juga berimbas pada kenaikan harga bahan jadi ya, consumer good juga tentunya akan naik gitu. Jadi kami lihat kemungkinan kalau memang terjadi kondisi geopolitik yang semakin memburuk gitu ya, kemudian ekonomi global yang semakin belum menunjukkan tanda-tanda recovery, kami juga mengantisipasi itu, Mbak. Jadi kami terutama untuk bahan-bahan makanan minuman, bahan jadi, dan tentunya biasanya kalau geopolitik meningkat, inflasi juga kadang-kadang di-trigger oleh kenaikan harga emas seperti itu. Karena di dalam komponen produk inflasi salah satunya adalah harga emas. Jadi memang kami lihat ada potensi peningkatan seperti itu, terutama dari cost push inflation. Baik. Namun secara general Anda melihat seperti apa daya tahan ekonomi di Banten hingga akhir 2024? Kalau dari sisi inflasi, kami masih optimis, Mbak, bahwa Banten masih bisa menjaga inflasi itu berada di kisaran 2,5 plus minus 1 gitu ya. Dan kami makanya 2,3 ini mengharapkan ibaratnya bisa jadi spare gitu ya, sebagai cadangan kami kalaupun memang ada peningkatan, mudah-mudahan masih berada di 2,5 seperti itu. Itu dari sisi inflasi, dan kami melihat mudah-mudahan juga ya dampak dari imported inflation sebagai dampak global itu tidak terlalu banyak berimbas kepada harga produk di Banten karena memang lebih mengarah kepada industri makanan minuman gitu ya, bukan bahan makanannya gitu. Nah, untuk inflasi di produk pertanian, kami lihat angka yang sekarang ini masih cukup stabil gitu ya, dan dengan adanya panen raya di bulan September Oktober, kami yakin harga-harga komoditas pangan juga masih relatif bisa terjaga. Dan tentunya yang menjadi PR kami adalah produk hortikultura ya, sehingga kami akan terus tingkatkan kerjasama antar daerah, memperbaiki distribusi dan ketersediaan pasokan supaya cabai, bawang dan lain-lain itu bisa dalam stabilisasi dalam harga yang masih terkendali. Nah, kalau dari sisi ekonomi kami juga yakin, Mbak, tahun ini mungkin Banten masih bisa tumbuh antara 4,7 sampai 5,3. Jadi kalau sekarang ini YUI 4,7, mudah-mudahan ini menjadi batas bawah ya. Dan kami perkirakan sampai akhir tahun, yaitu triwulan 3 dan 4, ini masih menunjukkan peningkatan gitu ya. Jadi sebagaimana siklusnya biasanya memang kalau mendekati akhir tahun tuh aktivitas ekonomi semakin menggeliat gitu ya. Jadi kami kok yakin ya, Banten ini masih bisa berada di antara 4,7 sampai 5,3. Khususnya didorong oleh industri
Dan kami lihat Mbak, prospek Banten ini akan lebih baik ya, khususnya dari sektor konstruksi dan real estate. Kita tahu Banten punya beberapa proyek strategis nasional ya, mulai dari jalan dari Serang Panimban, kemudian ada proyek strategis di Pantai Indah Kapuk, kemudian di BSD. Ini menjadi faktor pemicu pertumbuhan ekonomi bukan hanya dari industri pengolahan, tapi dari industri lain. Yaitu kami lihat dari perkembangan daerah yang bersangkutan bisa memicu perdagangan, bisa memicu juga sektor real estate gitu. Dan sebetulnya ada satu lagi sektor yang sebenarnya masih kami katakan sleeping giant, yaitu sektor pariwisata. Ini menjadi PR kita ke depan. Karena posisi Banten relatif dekat Jakarta, tapi nampaknya belum jadi destinasi favorit ya, destinasi wisata favorit bagi orang Jakarta gitu. Nah, ini mungkin PR ke depan kita harus tumbuhkan pariwisata itu sebagai motor pertumbuhan di ekonomi Banten. Jadi mungkin jangka menengah panjangnya kami optimis Banten bisa mengejar daerah-daerah lain di Jawa seperti itu. Baik, kami harapkan sesuai dengan ekspektasi hingga akhir 2024. Sekali lagi terima kasih Pak Ameriza M. Musa, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten atas diskusinya pada siang hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mbak Neke. Selamat siang semuanya.